Halo, assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang merupakan Andi Alif, Hasan Agus, Muhammad Ariel, Sarah Salsabila, dan Sherly. Jadi, di dalam video ini kami akan membahas dua materi, yaitu tentang integrasi Timur Timur dan dampak kebijakan politik ekonomi masa Orde Baru. Teman-teman sekalian, simaklah materi yang kami akan sampaikan. A. Integrasi Timur Timur. Integrasi Timur Timur merupakan kawasan yang termasuk dalam gugus Pulau Timur di Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini dulunya merupakan daerah jajahan daerah bangsa Portugis. Pasca peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan perundingan tentang wilayah Indonesia dengan Belanda, kawasan Timur Timur termasuk sebagai wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut karena wilayah Timur Timur masih berstatus sebagai daerah jajahan Portugis. Runtuhnya kekuasaan Portugis atas Timur Timur terjadi sekitar tahun 1974 karena berkembangnya revolusi bunga atau revolusi nyender. Kemenangan komunis di Indochina atau Vietnam secara tidak langsung juga membuat khawatir para elit Indonesia atau khususnya pihak militer. Pada saat yang sama di wilayah koloni Portugis atau Timur Timur yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Indonesia terjadi krisis politik. Krisis itu tersendiri terjadi sebagai dampak kebebasan yang diberikan oleh pemerintah baru Portugal di bawah pimpinan Jenderal António de Spinola. Ia telah melakukan perubahan dan berusaha mengembalikan hak-hak sipil, termasuk hak demokrasi masyarakatnya, bahkan dekolonisasi. Di Timur Timur muncul 3 partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Ketiga partai politik itu adalah konsep pertama, yaitu União Democrática Timorense atau UDT, Persatuan Demokratik Rakyat Timur, yang ingin merdeka secara bertahap. Konsep kedua, Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independen atau Frente Front Revolusioner Kemerdekaan Timur Indonesia, yang radikal komunis dan ingin segera merdeka. Konsep ketiga, Asociação Popular Democrática Timorense atau disebut APODETI, Ikatan Demokratik Populer Rakyat Timur, yang ingin bergabung dengan Indonesia. Itulah materi yang bisa saya paparkan, dan materi yang akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Hasan Agus. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, Sarah Salsabila. Selain ketiga partai tersebut, terdapat 2 partai kecil, yaitu Kota dan Trabalhista. Ketiga partai tersebut saling bersaing, bahkan timbul konflik berpeperang saudara. Pada tanggal 31 Agustus 1974, Ketua Umum APODETI Arnaldo dos Reis Araújo menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Pertimbangan yang diajukan adalah rakyat di kedua wilayah tersebut mempunyai persamaan dan hubungan yang erat, baik secara historis dan etnis maupun geografis. Menurut integrasi akan menjamin stabilitas politik di wilayah tersebut. Keterlibatan Indonesia secara langsung di Timur Timur terjadi setelah adanya permintaan dari para pendukung proklamasi Balibo yang terdiri UDT bersama APODETI, Kota dan Trabalhista. Keempat partai itu pada tanggal 30 November 1975 di Kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Timur Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timur Timur ke dalam negara Republik Indonesia. Bersamaan dengan operasi-operasi keamanan yang dilakukan, pemerintah Indonesia dengan cepat juga menjalankan proses pengesahan Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia dengan mengeluarkan UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timur Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan pembentukan daerah tingkat 1 Timur Timur. Pengesahan ini akhirnya diperkuat melalui TAP MPR nomor MPR 1978. Timur Timur secara resmi menjadi provinsi ke-27 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, sampai sini materi yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Andi Alif. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, Hasan Agus, yaitu
Namun negara-negara tetangga dan pihak berat termasuk Amerika Serikat dan Australia dengan alasan masing-masing umumnya mendukung tindakan Indonesia. Tetapi kekhawatiran akan jatuhnya Timor ke tangan komunis membuat negara-negara berat, khususnya Amerika Serikat dan Australia, secara diam-diam mendukung tindakan Indonesia. Mereka secara de facto dan selanjutnya de jure integritasi Timor ke wilayah Indonesia. Akan tetapi penguasaan Indonesia terhadap wilayah itu ternyata menimbulkan banyak permasalahan yang berkelanjutan, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet. Dan B. Dampak kebijakan politik ekonomi masa Orde Baru. Pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru menegakkan stabilitas nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana amanah bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terancana dengan baik dan hasilnya dapat dilihat secara konkret. Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimporan beras menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri, swasembada beras. Baik, sampai sini materi yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sherlyn. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Andi Alif. Namun, di sisi lain, kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru juga memberikan beberapa dampak yang lain, baik di bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang politik, pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Pemerintahan sentralistis ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintahan pusat. Pemerintah Orde Baru dinilai gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik. Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan. Sementara dua partai lainnya hanya sebagai alat pendamping agar tercipta sebagai negara demokrasi. Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR atau DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya. Meskipun pembangunan ekonomi Orde Baru menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun dampak negatifnya juga cukup banyak. Dampak negatif ini disebabkan kebijakan Orde Baru yang terlalu memfokuskan atau mengejar pada pertumbuhan ekonomi, yang berdampak buruk bagi terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat Indonesia. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Saya akan melanjutkan materi ini kepada teman saya yaitu Muhammad Arif. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya Sherlyn. Distribusi hasil pembangunan dan pemanfaatan dana untuk pembangunan tidak dibarengi kontrol efektif dan pemerintah terhadap aliran dana tersebut sangat rawan untuk disalahgunakan. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbentuknya akses distribusi masyarakat yang tidak merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Selain masalah-masalah di atas, tidak sedikit pengamat hak asasi manusia atau HAM dalam dan luar negeri yang menilai bahwa pemerintah Orde Baru telah melakukan tindakan anti demokrasi dan diindikasi telah
melanggar HAM Amnesty Internasional, misalnya dalam laporan pada 10 Juni 1991 menyebut Indonesia dan beberapa negara Timur Tengah, Asia, Pasifik, Amerika Latin, dan Eropa Timur sebagai HAM Human Development Report 1991 yang disusun oleh Unit Nations Development Program UNDP juga mendapatkan Indonesia kepada urutan ke-77 dari 88 pelanggar HAM. Sekalipun Indonesia menolak laporan kedua lembaga internasional tadi dengan alasan tidak fair dan kriterianya tidak jelas, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam negeri sendiri pemerintah Orde Baru dinilai telah melakukan beberapa tindakan yang berindikasi pelanggaran HAM dalam kurung waktu 1996 sampai 1983, misalnya dapat disebut peristiwa Pulau Buru, tempat penjara bagi orang-orang yang diindikasikan terlibat PKI 1969 sampai 1979, peristiwa Malari Januari 1947 yang berujung pada depolitisasi kampus. Dengan situasi politik dan ekonomi seperti di atas, keberhasilan pembangunan nasional yang menjadi kebanggaan Orde Baru yang berhasil meningkatkan Gross National Product atau GNP Indonesia ke tingkat USS 600 di awal tahun 1980-an, kemudian meningkatkan lagi sampai USS 1300 per kapita di awal dekade 1990-an, serta menobatkan Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan, menjadi seolah tidak bermakna meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi secara fundamental pembangunan tidak merata, tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang terbesar devisa negara seperti di Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Barat atau Papua. Faktor inilah yang menjadi salah satu penyebab terpuruknya perekonomian Indonesia menjelang akhir tahun 1997.